yang saya hormati Bapak Widyadiswara dan rekan-rekan kerja sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya, Anistia, untuk mempresentasikan review jurnal yang berjudul Tropical Cyclone Size Change and Ocean Warming and Associates Response of Tropical Cyclones Destructiveness. Penelitian ini dilakukan oleh Xu dan kawan-kawan tahun 2020. Outline pada penelitian kali ini akan diawali dengan pendahuluan, data dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Beberapa penelitian sebelumnya, termasuk yang dilakukan oleh Lee dan Silver tahun 2018, menyebutkan bahwa global warming atau pemanasan global itu mempengaruhi aktivitas siklon tropis dengan melalui mekanisme peningkatan suhu muka laut. Namun keterbatasan data pengamatan aktivitas siklon itu menyebabkan banyak penelitian terkait dengan dampak global warming terhadap aktivitas siklon itu dilakukan dengan menggunakan model global dan regional saja. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dampak dari pemanasan global melalui khususnya pemanasan laut terhadap potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh siklon tropis tersebut dengan mempertimbangkan perubahan ukuran dari siklon tropis tersebut dan menggunakan data klimatologis terkini menggunakan model resolusi tinggi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Sun dan kawan-kawan tahun 2017, itu menggunakan satu atau dua studi kasus saja dan tidak menggunakan data klimatologis. Penelitian ini dilakukan di Western North Pacific pada bulan Juli sampai November selama 10 tahun dari tahun 2001 hingga tahun 2010. Mengapa? Hal ini karena selama periode tersebut di daerah Western North Pacific itu merupakan daerah dengan frekuensi kejadian siklon tertinggi atau sangat cocok sekali untuk pembentukan siklon di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan model WRF dengan konfigurasi model 27 km, 9 km, dan 3 km untuk menguji sensitivitas ukuran siklon tropis dan potensi kerusakan yang diakibatkannya dengan skema peningkatan suhu muka laut atau SST. Kemudian untuk variabel kontrol sendiri di sini menggunakan data NCEP Final Analysis dengan resolusi 1x1 derajat. Kemudian untuk eksperimen sensitivitasnya sendiri dilakukan dengan menggunakan beberapa skema, yaitu ada 4 skema. Yang skema pertama itu merupakan peningkatan suhu muka laut 1 derajat dibandingkan variabel kontrol, kedua peningkatan 2 derajat Celcius, ketiga peningkatan 3 derajat Celcius, dan keempat peningkatan 4 derajat Celcius. Kemudian PDI dan PDS di sini digunakan untuk mengestimasi potensi kerusakan yang diakibatkan oleh siklon tropis tersebut. Nah, untuk menghitung PDI dan PDS seperti yang ditunjukkan pada layar, untuk menghitung PDI kita memerlukan penjumlahan pangkat 3 dari kecepatan angin maksimal pada ketinggian 10 meter. Kemudian untuk perhitungan PDS itu mempertimbangkan A, di mana A sendiri ini adalah luasan dari siklon tropis. Dengan kata lain, untuk menghitung PDS dia mempertimbangkan ukuran dari siklon tropis tersebut. Kemudian Immanuel tahun 2007 itu membreakdown atau memecah parameter PDI itu menjadi beberapa suku atau beberapa parameter meliputi L dan I. L sendiri merupakan lifetime atau masa hidup dari siklon tropis, sementara I merupakan intensitas dari siklon tropis tersebut. Kemudian pada tahun 2017 Sun dan kawan-kawan meneliti adanya parameter PDS, di mana PDS ini tuh merupakan PDI yang mempertimbangkan ukuran dari siklon tropis tersebut, sehingga terdapat satu tambahan parameter atau suku, yakni ukuran dari siklon tropis yang disimbolkan dengan S. Kemudian hasil penelitian ini seperti pada grafik ditunjukkan pada grafik, di mana yang merah ini merupakan nilai skema keempat dengan menambah peningkatan suhu 4 derajat Celcius dibandingkan dengan variabel kontrol yang ditunjukkan dengan garis hitam. Sementara garis ungu merupakan skema ketiga dengan peningkatan suhu 3 derajat Celcius, garis biru peningkatan 2 derajat Celcius, dan garis hijau merupakan peningkatan 1 derajat Celcius. Berdasarkan grafik ini bisa kita ketahui bahwa peningkatan suhu itu juga menyebabkan peningkatan maksimum wind speed atau kecepatan angin maksimal, yaitu ditunjukkan pada grafik A, di mana semakin tinggi peningkatan suhunya juga menyebabkan semakin tinggi kecepatan angin maksimumnya. Kemudian berbeda dengan kecepatan, variabel MLSP atau mean sea level pressure, tekanan
peningkatan SST menyebabkan siklon itu menjadi semakin intensif atau semakin kuat. Sementara itu untuk variabel ukuran dari siklon tropis sendiri itu ditentukan berdasarkan radius di mana angin rata-rata 10 meter pada ketinggian 10 meter itu bernilai lebih dari 17 meter per sekon. Nah, angin tersebut pada skema keempat kita bisa tahu bahwa R17 itu semakin luas pada skema keempat. Artinya semakin tinggi suhunya, semakin tinggi skema perubahan suhunya dibandingkan variabel kontrol, maka area atau luasan dari siklon tropis itu semakin meningkat. Kemudian ditinjau berdasarkan pengaruh SST pada sisi dalam, yaitu pada sisi inti siklon dan daerah sekitar bibit mata. Kemudian pada sisi luar siklon, yaitu di daerah spiral rain band, dan pengaruhnya juga terhadap surface entropy flux atau SEF, yaitu flux entropi permukaan. Bisa kita ketahui di sini pada variabel kontrol, SEF ini terkonsentrasi pada radius sisi dalam, yaitu sekitar 100 sampai 200 km maksud saya. Sementara itu peningkatan suhu pada skema selanjutnya itu juga menyebabkan nilai SEF itu semakin intensif dan semakin meluas. Kemudian pada gambar F di sini, different, ini merupakan perbedaan nilai antara skema keempat, di mana dia suhunya dinaikkan per derajat dibandingkan kontrol, dikurangi dengan nilai kontrolnya. Kemudian kita bisa mengetahui dari gambar ini gitu ya, bahwa nilai SEF tidak hanya tinggi pada daerah sisi dalam siklon, tetapi juga tinggi pada daerah sisi luar. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai SEF baik pada sisi dalam maupun pada sisi luar dari siklon tropis itu menyebabkan peningkatan ukuran dari siklon tropis itu sendiri. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji pengaruh SEF, transfer SEF terhadap angin tangensial. Angin tangensial ini angin apa? Angin pada titik tertentu pada streamline. Nah, bisa kita ketahui bahwa transfer SEF dalam siklon itu menyebabkan inisiasi konveksi pada sisi luar siklon. Ketika terjadi konveksi pada sisi luar siklon akan menyebabkan tekanan lokal permukaan di daerah tersebut akan menurun, sehingga terjadi gradien tekanan yang semakin besar. Ketika gradiennya besar, maka angin tangensial juga akan semakin kuat. Kuatnya angin tangensial itu juga menyebabkan peningkatan nilai SEF. Peningkatan nilai SEF juga menyebabkan angin tangensial menjadi semakin tinggi. Nah, kedua mekanisme ini saling memberikan umpan balik positif atau positive feedback atau saling menguatkan. Oleh karena itu, kombinasi keduanya itu memicu terjadinya peningkatan radius atau peningkatan ukuran dari siklon tropis itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah peneliti meninjau bagaimana sih kontribusi masing-masing parameter atau masing-masing suhu terhadap nilai PDS. PDS ini merupakan apa? Merupakan ukuran untuk mengestimasi bagaimana pengaruh atau dampak atau potensi dari siklon tropis yang akan terjadi. Jadi bisa kita lihat pada tabel 1 di mana nilai term S atau suhu S di sini merupakan ukuran dari siklon tropis, itu kontribusinya cukup paling dominan di antara parameter atau suhu lainnya dengan nilai yang minimal di atas 70%. Sehingga bisa kita ketahui dari tabel ini bahwa parameter atau suhu ukuran dari siklon itu sangat dominan mempengaruhi potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh siklon tropis tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, peningkatan nilai SST itu menyebabkan peningkatan nilai flux entropi permukaan, peningkatan atau SEF. Peningkatan nilai SEF ini menyebabkan peningkatan angin tangensial. Ketika angin tangensial dan ketika nilai SEF ini tinggi pada daerah sisi dalam, itu akan menyebabkan siklon semakin intensif atau semakin kuat. Sementara nilai SEF yang tinggi pada sisi luar siklon itu akan meningkatkan ukuran dari siklon tropis tersebut. Selanjutnya kita bisa tahu gitu ya bahwa dari ketika kita membreakdown parameter PDS, kita bisa tahu bahwa parameter atau suku ukuran dari siklon atau size dari siklon itu sangat mendominasi atau menentukan nilai potensi tingkat keparahan atau tingkat
warming, pemanasan laut, kita perlu mempertimbangkan parameter S atau parameter ukuran dari siklon itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang dirujuk oleh penelitian. Dan sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.